Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara Halal Bihalal dan Bincang Santai Tuntutan Implementasi Bisnis Properti dan KPR Hijau yang diselenggarakan hari ini Rabu 24 April 2024 bertempatan di UAB Plaza, Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Rini Haryani yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Halal Bihalal dan Bincang Santai 2024 dilaksanakan oleh Urban Forum, komunitas wartawan ekonomi bisnis masyarakat perkotaan yang bekerja sama dengan Forum Wartawan Daerah dan Indonesia Housing Creative Forum. Selain menjalin silaturahmi antar seluruh stakeholder di industri properti, perbankan, dan energi dengan wartawan, kegiatan ini diharapkan dapat memberi insight tentang urgensi dan progres implementasi bisnis hijau di Indonesia, khususnya sektor properti serta subsektor terkait, sehingga mampu berkontribusi lebih terhadap upaya mengurangi gas emisi guna menekan laju perubahan iklim global dan target net zero emission di tahun 2060 yang direncanakan oleh pemerintah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu menyukseskan acara, terutama para sponsor yang mencakup PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Sarana Multigria Finansial, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT PLN Icon Plus, PT Alsun Sukses Sindo, Damai Putra Group, dan Bank DKI Jakarta. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan berdiri sejenak. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
kami persilahkan kepada Ketua Urban Forum, Bapak Mukhtar Wijaya, untuk menyampaikan laporan kegiatan. Kepada Bapak Mukhtar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sejuk ini. Mudah-mudahan banyak memberikan kebaikan buat kita semua, dan kita yang ada di ruangan ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Heri Trisa Putra Juna sebagai Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Yang terhormat Kepala Badan Kajian Strategis DPP RAI Bapak Ignes Kamala Warta. Yang terhormat Chief Marketing Officer Damai Putra Group Bapak Binsar Pandiangan. Yang terhormat EVP Consumer Loan BCA, ini kawan lama kami Urban Forum, Bapak Weli Yandoko. Selamat dan terima kasih. Yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media yang pada kesempatan pagi hari ini berkumpul bersama di tempat ini. Hari ini kita akan mendengarkan insight yang mendalam terkait dengan bagaimana bisnis properti hijau dan pembiayaan hijau di Indonesia akan diimplementasikan. Dan ini nanti mohon kesediaannya Pak Dirjen untuk memberikan insight dan para pembicara yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pembicara, Pak Dirjen dan rekan-rekan media sekalian. Acara ini terselenggara berkat kerjasama kolaborasi 3 forum wartawan senior. Nah, ini Urban Forum bergerak di properti dan lifestyle serta masyarakat urban. Kemudian forum wartawan daerah, ini juga wartawan yang pilih sepuh kalau kata senior-senior. Jadi bukan sepuh lagi, di atas sepuh. Nah, yang berikutnya adalah yang fokus di properti adalah Indonesia Housing Creative Forum, Pak Zal Hanif. Nah, coba Pak Zal berdiri, Pak Jauhari berdiri. Nah, ini jagoan-jagoannya nih. Ya, pilih sepuh. Itu barangkali sebagai penghantar dipersilakan untuk mengikuti diskusi kita pada hari ini, karena sekarang ini masih dalam momen Lebaran. Kami dari panitia mengucapkan selamat menjalankan Lebaran atau merayakan Lebaran bagi yang merayakan. Dan kalau kata Pak Aldo ini dari Indopos, taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya katanya taqabbal ya karim, begitu ya Pak Aldo. Nah, karena itu kita kasih tema halal bihalal. Ini sebenarnya silaturahmi bahasa halusnya gitu. Ini kalau bahasa kerennya ikutin Timur Tengah halal bihalal. Padahal silaturahmi, ketemu-temu kongkong gitu, tapi sambil kita mendapatkan ilmu dari insight-insight yang akan diberikan oleh para pembicara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan rekan-rekan media, terutama bagi para pihak yang sudah mendukung terlaksananya acara ini, yaitu para sponsor yang tadi sudah disebutkan. Tanpa dukungan dari para sponsor, acara ini sepertinya garing ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukhtar. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami persilahkan kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Heri Trisaputra Juna, untuk menyampaikan keynote speech kepada para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Indonesia Housing Creative Forum, pimpinan Forum Wartawan Daerah atau Forwada tadi ya, Bapak Agus Edi Siregar, Deputi Komisioner Stabilitas Sektor Jasa Keuangan, Bapak Ignes Kamalawarta, Kepala Badan Kajian Strategis DPPD, Bapak Beli Yandoko, IPP Consumer Land BCA, Bapak Binsar Mandiangan, Chief Marketing Officer Damai Putra Group. Ini agak familiar saya dengan Damai Putra Group ini. Sebelumnya Pak, siapa yang kemarin ini? Pak Kelvin. Pak Kelvin ya, pernah diskusi mau bangun jalan tol, nggak tahu gimana progresnya. Iya. Kemudian Bapak Ari Rahmat, Indra Cahyadi, tadi nggak hadir ya. Bapak Muhammad Gali Adenofran, Stellar Property, dan tamu undangan, para hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, dan anugerah kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi pada acara halal bihalal dengan tema tuntutan implementasi bisnis, properti, dan KPR hijau. Tak lupa pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita jadikan momen berkumpul di acara halal bihalal sebagai momentum mempererat tali persaudaraan, kerukunan, persatuan di antara stakeholder perumahan. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan pagi ini, undangannya untuk hadir di acara yang penting ini ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa ancaman perubahan iklim ini merupakan ancaman jangka panjang yang dihadapi semua umat manusia bangsa di masa depan, sehingga ini menjadi suatu kewajiban kita bersama untuk mencari solusinya ya. Ini kalau dibacain banyak ya, bisa ambil poin-poinnya saja. Nah, kalau pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan kebijakan melalui mitigasi perubahan iklim, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 ya, yang tentang persetujuan Paris Agreement untuk konvensi PBB, National Determined Contribution ya. Nah, ini yang tentunya menjadi relevan dengan topik hari ini. Nah, saya melihat dari acara hari ini ada dua hal. Yang pertama di bisnis properti ini sendiri, kemudian di sisi yang lain pembiayaan hijaunya, sehingga tentu mengawinkan ini dalam satu ekosistem adalah suatu keharusan ya. Nah, seringkali kita ini dilema ya, kalau saya menyebutnya dilema fund ya. Kalau kita bicara pembiayaan, ada kecenderungan ya, ketika kita meng-create fund di dalam rangka membiayai proyek, seringkali fund tadi nggak bisa kita realisasikan ya. Kenapa nggak bisa direalisasikan? Karena kita lupa di sisi supply-nya, underlaying-nya. Itulah kenapa ya kami di Kementerian PUPR hari ini sedang menggagas yang namanya Indonesia Green and Affordable Housing ya, di mana kami harapkan ini bisa menjadi platform pembiayaan hijau. Kita mulai dari rumah subsidi. Kenapa rumah subsidi? Karena rumah subsidi itu relatif regulated program.
katakan ada 220.000 unit yang kita alokasikan, hanya tinggal mencantumkan yang bisa memanfaatkan ini harus hijau dia semua. Kalau dibilang rumahnya kalau mau pakai harus dicat hijau, jadi hijau semua Pak. Jadi sesederhana itu, sehingga saya sangat optimis program ini bisa jalan ya, karena kebutuhannya besar ya, dan ini memberi nilai tambah. Memang ada pertanyaan nanti seberapa besar biaya atau kenaikan harga akibat branding hijaunya. Nah ini mungkin tanggung jawab kita bersama. Tadi sambil ngobrol-ngobrol Pak Weli tadi, ternyata secara individu korporasi juga sudah melakukan insentif. Nah tinggal ini bagaimana kita dorong bersama nanti ya, kolektif pemerintah daerah. Kalau dia hijau PBB-nya 0 gitu, mungkin ya nanti kita lihat, atau prosesnya lebih dimudahkan dan lain-lain. Nah ini mungkin perlu digagas, harapannya nanti didiskusikan. Kemudian kepada Kementerian Keuangan, insentif fiskal pajaknya seperti apa ya. Lalu di IGHP sendiri hari ini kami mulai dalam bentuk kerjasama dengan World Bank ya. Itu inisiasinya kemarin kita mulai dengan 500 juta US. Harapannya nanti ini bisa sebagai semacam seed fund ya, kita salurkan untuk ke pembiayaan hijau ya, bisa dalam bentuk kredit konstruksi, bisa, sehingga nanti harapannya bisa menekan juga harga juga, atau membalance tadi kenaikan karena tuntutan hijaunya. Bahkan bisa sampai ke mortgage Pak. Jadi bagaimana bayangan saya nanti ya, KPR tadi kalau dia hijau bukan naik, malah justru lebih rendah. Tambah lagi kalau kita lakukan bersama-sama, dari banknya ada, semua terinsentif seperti itu, sehingga masyarakat juga bahagia karena rupanya juga secara individu dia juga berkontribusi ke tadi perubahan iklim ya. Nah ini yang harapannya tentu tantangan kita bersama di sini, makanya peran tadi Polwada dan lain-lain ya. Bagaimana kita bisa lebih melayani ya masyarakat ya, dan merubah ini menjadi gerakan. Dan mungkin bisa sekali kita bikin jadi gerakan. Saya bayangkan ada 2 kejadian dulu ya. Yang satu secara general, dulu kebayang kita naik pesawat, orang di samping kita ngerokok. Ngalamin nggak? Dulu sering sekali, tapi hari ini alhamdulillah tidak terjadi ya. Terus yang saya alami sendiri adalah tahun 2017, waktu itu saya di BPJT ya. Itu kita punya program namanya cashless. Tahun 2017 Oktober tanggal 31 saya ingat sekali, transaksi jalan tol semua tidak ada lagi yang tunai. Itu kita kerja keras dalam 5 bulan, alhamdulillah tercapai. Nah kondisi ini juga sama menurut saya, harus kita kondisikan demikian. Kenapa? Karena kita ini, kalau saya ingat waktu itu, termasuk penganut bangsa yang the last minute. Kalau kuliah dulu dikasih tugas sebulan, kerjain hari terakhir. Nah ini juga sama. Jadi bagaimana green tadi menjadi isu bersama, menjadi gerakan. Lalu ada timeline juga, ada suatu waktu nanti setelah ini semua harus green. Setelah ini tidak ada lagi orang merokok sembarangan. Jadi ini harus dibentuk. Nah disinilah peran tadi media, wartawan. Mari kita dorong ini menjadi gerakan ya. Dengan cara ini harapannya tadi kontribusi kita ke planet ya akan lebih terukur seperti itu. Jadi sebelum saya akhiri, ada titipan pantun ini Pak. Ada masalah gitu. Belum. Ya. Beli nasi lauknya ikan. Dimakan pagi saat sarapan. Bisnis properti hijau kita usahakan untuk bumi lestari berkelanjutan. Lagi Pak. Panas terik tak ada hujan. Paling enak minum es limau. Pembiayaan perumahan hijau kita galakan demi hunian yang berkelanjutan dan terjangkau. Yang
saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri atas penyampaiannya. Hadirin yang berbahagia, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu bincang santai tentang tuntutan implementasi bisnis properti dan KPR hijau dengan para pemateri yang tentunya berpengalaman di bidangnya, yang akan dipimpin oleh seorang moderator handal sekaligus redaktur pelaksana urbancity.co.id, Bapak Rahma Victor Hidayat. Namun sebelum itu kami akan mengambil waktu sejenak untuk komersial break. Tetaplah bersama kami. Memiliki rumah adalah impian dari jutaan keluarga di Indonesia. Namun, pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau masih menjadi permasalahan tersendiri. Untuk itulah, PT Sarana Multigria Finansial Persero atau SMF hadir. Sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, SMF berperan sebagai fiscal tools pemerintah untuk menghadirkan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. SMF memfasilitasi aliran dana jangka panjang menengah atau panjang dari pasar modal ke sektor perumahan melalui lembaga penyalur pembiayaan perumahan seperti bank, bank syariah, bank pembangunan daerah, dan multifinance untuk mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Usaha kami dalam mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dilakukan dengan kegiatan usaha utama dan pendukung yang terdiri dari sekuritisasi, memfasilitasi transaksi sekuritisasi dengan cara membeli tagihan pembiayaan perumahan lalu ditransformasi menjadi efek beragun aset atau EBA yang dapat dijual di pasar modal. Penyaluran pinjaman, pembiayaan untuk lembaga penyalur pembiayaan perumahan sehingga mereka bisa memiliki dana untuk penyaluran pembiayaan perumahan. Sumber dana bersumber dari penerbitan obligasi dan surat utang lainnya untuk digunakan sebagai sumber dana penyaluran pinjaman. Program penjaminan terhadap efek beragun aset pembiayaan perumahan dan surat utang yang diterbitkan. Program pelatihan dan advisory untuk meningkatkan kemampuan personil dan infrastruktur lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Penyediaan pedoman dan standar dokumen pembiayaan perumahan untuk memberikan guidance bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Selain menyediakan pendanaan jangka panjang konvensional, SMF juga mendorong pertumbuhan bisnis pembiayaan perumahan di sektor pendanaan syariah. SMF juga berperan sebagai special mission vehicle pemerintah melalui berbagai penugasan khusus yang dilakukan sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Menurunkan beban fiskal pemerintah dalam program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pembiayaan untuk pengembangan homestay masyarakat di desa tujuan wisata, pembangunan dan perbaikan rumah di daerah kumuh, program pembiayaan perumahan pasca bencana, serta program-program mendatang yang menghasilkan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami perlu sekali perusahaan seperti SMF yang punya visi mulia buat menyediakan rumah yang layak dan terjangkau. Pedagang kecil seperti saya sangat terbantu bisa punya rumah. Saya sudah lama pengen punya rumah sendiri buat keluarga. Tapi susah banget karena pendapatan saya nggak tetap. Berkat SMF, akhirnya kita kesampaian juga punya rumah sendiri. SMF akan terus berinovasi dan berkreasi agar kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia dapat terwujud, sehingga memberikan dampak positif bagi negeri. SMF terus berinovasi dan memberi dampak bagi Indonesia. Indonesia saat ini terus bergerak maju untuk mengakselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan juga digitalisasi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
PLN Icon Plus sebagai subholding Beyond Kilowatt Hour dari PLN Group menjawab tantangan dari pemerintah untuk berkontribusi dalam mendukung transformasi dan digitalisasi di seluruh sektor di Indonesia. PLN Icon Plus berdiri pada tahun 2000 sebagai anak perusahaan dari PT PLN Persero yang bergerak di bidang jasa layanan jaringan telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta transisi energi. Peresmian holding dan subholding PLN dilakukan oleh Menteri BUMN pada 21 September 2022 menjadi awal dari babak baru PLN Icon Plus sebagai subholding PLN. Kami tak lagi hanya berperan sebagai IT enabler dari PLN, melainkan menjadi ujung tombak PLN dalam membangun lini bisnis di luar kelistrikan atau Beyond Kilowatt Hour. Pada segmen ketenaga listrikan, digitalisasi proses bisnis PLN dimulai dari generation, transmission, distribution, hingga customer experience. Kami bertujuan untuk menjadi penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan terdepan di Indonesia dengan menggunakan aset-aset strategis untuk mengembangkan layanan telekomunikasi. Transformasi bisnis Unleashing Beyond Kilowatt Hour dilakukan oleh PLN Icon Plus untuk meningkatkan pendapatan dan juga untuk meningkatkan value creation and value proposition di mata pelanggan PLN. Hal ini dilakukan dengan mengkonvergensikan layanan konektivitas jaringan dengan solusi digital dan transisi energi, menyasar layanan retail untuk menjadi brand of choice internet fixed broadband, dan layanan transisi energi listrik dalam membangun ekosistem digital untuk peningkatan penggunaan layanan Beyond Kilowatt Hour. Layanan kami diberikan melalui pemanfaatan aset-aset PLN yang sudah menjangkau seluruh pelosok Indonesia dengan ratusan ribu pelanggan baik retail maupun korporat. Kami siap melayani jutaan transaksi selama 247. PLN Icon Plus siap untuk terus berkontribusi dalam pengembangan solusi digital dan transisi energi nasional. Unleashing Beyond Kilowatt Hour. Hidup selalu memiliki ruang untuk tumbuh berkembang lebih baik bersama Damai Putra Group. Penipuan atau phishing punya kesamaan, sama-sama ada umpannya. Ketika ada satu ikan yang terpancing, fatal. Padahal semuanya bisa dicegah dengan Dono Kasino. Tiba-tiba terima notifikasi mencurigakan. Pikir ulang dulu. Dono ya Kasino. Pikir ulang sebelum klik link. Download file nggak jelas. Atau akses situs nggak resmi. Dan yang terpenting, kalau ada yang ngaku-ngaku dari BCA dan meminta data pribadi, pikir ulang sebelum bertindak. Ingat selamanya, Dono Kasino. Saya Indro. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik
Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuk ke acara berikutnya, yaitu bincang santai yang akan dipandu oleh moderator. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Rahmat Victor Hidayat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Terima kasih pada narasumber yang telah hadir dan juga rekan-rekan wartawan dan ada adik mahasiswa juga yang telah hadir di acara Halal Bihalal Bincang Santai dengan tema tuntutan implementasi bisnis properti dan pembiayaan hijau. Baik, kita akan langsung masuk kepada sesi diskusi dan kita akan panggil narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama kita akan ajak ke depan. Yang pertama adalah Kepala Bidang Kajian Strategis DPP REI, Bapak Ignes Kemalawarta. Pada beliau kami persilakan. Oke, yang kedua adalah EVP Consumer Loan Bank BCA, Bapak Welly Yandoko. Pak Welly kami persilakan, Pak. Silakan ambil. Dan yang ketiga adalah Chief Marketing Officer Damai Putra Group, Bapak Binsar Panian. Silakan Pak Binsar. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan langsung masuk pada pemaparan materi oleh Kepala Bagian Kajian Strategis DPP REI, Bapak Ignes Kemalawarta. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih dari panitia sudah mempercayakan kami untuk bisa memberikan paparan ya. Jadi memang ini bagi kami penting sekali dalam rangka mendukung effort hijau terhadap pembiayaan gitu ya. Nah, ini adalah background di luar background. Jadi dunia ini, bumi hanya satu ya. Dan kita semua negara, semua orang, semua pihak ini sekarang sedang menjaga supaya suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat. Nah, kenapa ini? Karena kalau ini tidak dilakukan, kita akan ada ke big disaster ya ke bumi ini. IPCC mengatakan bahwa kalau average sudah 4 derajat, 5 derajat, itu tropis ini udah nggak bisa dihuni lagi gitu. Semua udah mencair, kemudian panasnya sudah 40-60 derajat gitu. Jadi kita sebagai insan di bumi yang bertanggung jawab ini, kita nggak bisa cuek-cuek gitu ya. Kita bisnis as usual aja deh, pokoknya cari profit doang gitu ya. Nah ini sulit kita untuk mengendalikan suhu bumi gitu, seperti yang kita cita-citakan di Paris Agreement. Tapi kita harus berpikiran untuk melakukan program sustainability gitu, semua orang gitu ya. Artinya saya lihat hanya dua pokok sih. Menyimbangkan antara profit kita, lingkungan kita, dan sosial. Artinya kalau lingkungan kita ini memang jelek, buruk, dan jelek banget gitu ya, kita sendiri nggak bisa melakukan bisnis gitu. Jadi zamannya sekarang sudah melakukan ESG, kemudian environment, dan juga profit ya. Profit itu penting gitu. Nah ini harus dilakukan sebagai orientasi daripada pelaku-pelaku yang zaman sekarang. Tidak bisnis as usual kayak dulu gitu ya. Dan membangun sambil menyiapkan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang. Karena kita tidak hanya hidup sekarang, tapi kita punya anak cucu yang harus mewarisi nanti alam kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghabiskan semua sumber daya buat kita sendiri gitu ya. Dan saya kira green building ini ada punya 3 sisi ya. Jadi bagaimana kita mengurangi reduksi terhadap energi, material, dan air, satu gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengimprove ruang dalam sehingga lebih nyaman dan lebih sehat. Bagaimana kita meminimize waste ya. Itu 3 pokok daripada upaya green building. Nah kita punya 2 metode di green building ya. Ada metode yang green shift, itu 6 aspek, dan metode dari SIFC itu hanya 3 aspek gitu ya. Nah kita menganut azas yang oleh GBCI, yaitu bahwa penggunaan energi dulu di bangunan, kemudian energi
dan improve energi baru menggunakan energi terbarukan. Gitu. Ada 3 tahapan besar. Gitu. Nah, kita ada case study yang ambil dari proyek kami, kebetulan yang kami tahu ya. Yang lain juga ada seperti dari grup lain, supaya lebih jelas dan kita lebih menguasai gitu ya. Apa itu sertifikasi, kemudian dampaknya, dan mengapa sertifikasi ini menjadi penanggung jawab secara komprehensif gitu. Jadi bangunan yang sudah bersertifikasi itu sebenarnya sudah diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga kontribusi terhadap lingkungan gitu ya. Nah, ini selalu muncul dalam setiap seminar gitu ya. Kenapa ada peningkatan biaya dalam bangunan hijau? Tadi Pak Heri juga mengatakan, saya contohkan di gedung ini, kalau di gedung kantor itu 45% sebetulnya kenaikannya, jadi hanya 4%. Dan itu didapat dari beberapa hal yang di tengah-tengah ini gitu. Ya, jadi kaca yang bagus untuk mengurangi panas, pengurangan AC yang bagus, lampu-lampu yang bagus, yang artinya dia tahan lama. Kemudian ada low flow rate water, air itu dengan low flow rate ya, lalu sensor dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita sudah fokus kepada 8 aspek ini, itu dapat dipastikan ada energy saving di bangunan gitu, sudah pasti gitu. Nah, contoh di gedung Minambahari itu ada tambahan 40% kembali dalam 4 tahun gitu, dan ada saving 47%. Ada gedung PUPR itu tambahan biaya 5%, pengembalian 3 tahun gitu. Jadi kembali itu, tambahan itu kembali dalam 3 tahun karena ada saving yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya ada benefit tersembunyi, yaitu ada saving yang terjadi dari pengoperasian gitu di sebuah bangunan ya. Kita bicara bangunan dulu gitu ya. Itu pemerintah, OJK, perbankan perlu mendukung bersama-sama. Tadi Pak Heri juga mengatakan demikian ya. Yang penting sebetulnya yang merah ya, implementasi kebiayaan berkelanjutan pada bank-bank yang mendukung pembiayaan bangunan bersertifikat green gitu. Karena kita sudah cermati juga bahwa ini sebenarnya oleh OJK sudah diarahkan gitu. Di sini kita coba bahwa ujungnya kita nggak usah, mungkin kita agak jauh dari green mortgage atau green bond ya, tetapi yang clear aja, kawasan yang dibangun dengan sertifikasi hijau itu diharapkan ada kemudahan dalam untuk home buyers-nya dan untuk developer-nya gitu. Bunga lebih rendah dan bunga lebih rendah gitu dari standar gitu ya. Karena tadi dijamin oleh sertifikat yang menunjukkan bahwa ini penanggung jawabnya sudah dibuktikan gitu dalam tahap desain, operasional, dan pembangunan. Jadi bunga rendah buat developer dan bunga rendah buat konsumen. Pokoknya ada bunga pasar lebih rendah gitu, 1% atau berapa gitu. Penting juga buat konsumen karena biar mereka juga mempromosikan gitu. Saya tinggal di kawasan hijau nih gitu ya, bunga saya lebih rendah gitu. Itu bisa bergaung gitu ke yang lain gitu ya. Nah, ya, oke. Nah ini ada saya juga ada beberapa artikel yang kita kumpulkan, jadi BRI, BCA, Mandiri, BNI itu sudah mulai mengerek pembiayaan ramah lingkungan gitu ya. Sebenarnya kita harapkan tuh acuannya kepada OJK ini gitu ya. Nah di OJK ini kita cermati ada hal yang disebut sebagai bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi syarat yang diakui secara regional, nasional, dan internasional gitu. Ini adalah bagian daripada yang sudah harusnya diberikan pembiayaan berkelanjutan, dan matriksnya kira-kira ada di sini. Jadi itu ada di kolom 11 itu ada real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, kemudian dimatrikskan dengan bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, dan internasional gitu. Jadi diharapkan ini kemudian menjadi acuan daripada OJK dan perbankan untuk bisa mendukung pembiayaan hijau bagi pengembang-pengembang yang melakukan sertifikasi. Sebenarnya nanti juga bisa lari ke perubahan sederhana ya. Kita juga sedang kembangkan dengan GBCI. Kemudian saya juga di GBCI juga sebagai Dewan Pengawas. Jadi kita dengan Pak Iwan itu sedang kolaborasi untuk membuat pedoman-pedoman bagi rumah-rumah sederhana supaya bisa hijau juga gitu. Meskipun dengan cost yang minimum. Baik, saya kira demikian Pak Moderator dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pada Kepala Badan Kajian Strategis BPPT Bapak Ignes Kemalawanta. Tadi beberapa insight yang cukup menarik ya, yang mungkin nanti kita bisa dalami dalam sesi tanya jawab. Namun ada beberapa catatan yang menurut saya bisa menjadi acuan kita nanti ketika akan ada sesi tanya jawab. Di antaranya adalah sertifikasi memastikan bagaimana sebuah bangunan memenuhi prinsip green energy. Ya, di mana untuk sertifikasi ini ada 3 tahap, yaitu tahap desain, terus tahap pembangunan, dan tahap
operasional. Dan tidak kalah pentingnya adalah green financing atau pembiayaan berkelanjutan. Tadi ditekankan oleh pemateri bahwa harusnya dengan bangunan yang sudah bersertifikasi green energy, green tadi ya, bersertifikasi hijau tadi, itu harusnya bisa memberikan dapat pembiayaan yang lebih murah gitu ya, dan termasuk juga bunga pasar di mana harusnya lebih rendah sehingga konsumen bisa mendapatkan manfaat yang lebih gitu ya. Dan yang jika dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh keynote speaker kita tadi gitu ya, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal ini bisa dijadikan sebuah gerakan bersama sehingga bisa menjadi sebuah kesuksesan bersama begitu. Baik, kita akan masuk ke pembicara kedua. Mempersilahkan Bapak IVP Consumer Loan BCA, Bapak Welly Yandoko, ya kan, untuk memberikan insight tentang implementasi pembiayaan hijau di sektor perbankan. Dan ini sangat berkaitan erat ya dengan pembicara yang pertama tadi. Pak Welly, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih panitia atas waktunya. Baik, izinkanlah saya dari BCA untuk menyampaikan beberapa hal, sekaligus melaporkan dan juga berbagi dengan Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian atas apa yang sudah kami lakukan, sedang kami lakukan, dan ke depan apa yang akan kami lakukan terkait dengan ya topik hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama baik dari keynote speaker Pak Heri tadi maupun dari Pak Ignas yang barusan disampaikan. Oke, Bapak dan Ibu, ada 3 hal kenapa kami melihat bahwa sektor ini sangat penting. Ya, yaitu satu, ya kita melihat, kita tahu semua kurang lebih ada 185 sektor industri yang terkait ya dengan industri properti ini ya. Jadi dia akan memberikan jalannya kehidupan, jalannya roda perekonomian ini dengan baik ya, karena melibatkan lebih dari 185 sektor ya. Kemudian juga kita melihat kajian bahwa ada kontribusi kurang lebih ya 15% ya, kurang lebih 15% terhadap PDB kita ya. Kemudian yang terakhir tentunya terkait dengan butir pertama, pasti ini akan ya relate juga dengan ya penyediaan ya untuk tenaga kerja kita yang kurang lebih 13,8 juta atau 9,6% untuk angkatan kerja nasional. Next ya. Boleh bantu? Oke, kita juga melihat industri properti ini terus berkembang. Ya, ada 2 hal yang sangat berperan dalam hal ini, pembiayaan di developer itu sendiri ya, dari tahun ke tahun, atau kita lihat di tahun 2023 ya, triwulan sampai triwulan keempat ya, kontribusi dari pembiayaan untuk developer kurang lebih 16%. Ini menandakan ya ada kebutuhan yang mendasar dari developer terhadap perbankan dan untuk menyalurkan kredit untuk pembiayaan sektor industri ini. Dan yang tidak kalah penting ya, angka kebutuhan daripada pembiayaan KPR dari bank kepada individu atau konsumen ya yang membutuhkan rumah itu ya selalu meningkat. Nah, di tahun terakhir di triwulan keempat kurang lebih 75% ya yang membutuhkan KPR. Ya, dan ini ya kita lihat juga potensi marketnya besar sekali. Backlog kita itu masih di kisaran 12,7 juta. Sedangkan di sisi lain pertumbuhan daripada keluarga kurang lebih setiap tahun itu berkisar 800.000 keluarga baru. Mau tidak mau butuh sekali kebutuhan akan hunian dan properti ini. Next. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Hal-hal yang telah dilakukan BCA terhadap ya ekonomi hijau ini apa saja. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, dari tahun ke tahun ya, kredit hijau dari BCA itu bertumbuh secara signifikanly ya Bapak dan Ibu, dari 125 triliun, 128 hingga terakhir 203 yang kurang lebih memberikan kontribusi secara year on year ya
overall adalah 10,6% ya untuk ekonomi untuk kredit hijaunya kurang lebih 7%, dan sekilas juga kami tampilkan untuk UMKM-nya aspek ekonominya kurang lebih di 13,4%. Next. Nah, ini untuk kinerja operasional yang terkait dengan aspek lingkungan. 99% ya transaksi kita itu sudah berbasis aspek lingkungan kita. Jadi dengan kata lain ya, kita bisa menghemat kertas, kita juga menghemat listrik, dan proses daripada transaksi perbankan ini juga berjalan dengan amat sangat baik ya. 99,7% platformnya sudah di digital Bapak dan Ibu. Mulai dari administrasi, kegiatan online, mekanisme persetujuan, sampai dengan WFH yang sehari-hari kita lakukan. Sebagai info, WFH masih tetap kita lakukan ya untuk beberapa kondisi. Yang paling jelas adalah meeting-meeting kita untuk menyangkut banyak peserta sudah kita lakukan semua dengan basis online Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Next. Oke, ini pencapaiannya ya. Next. Nah, ini perlu saya laporkan juga kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman jurnalis. Ini penting sekali ya, biasanya teman-teman jurnalis butuh sekali angka-angka. Nah, ini dalam kesempatan ini juga saya ya secara jelas akan memaparkan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini portofolio kita secara keseluruhan, portofolio KPR non subsidi di 2023. Ya, kita akhiri di portofolionya 121,8 triliun Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini menandakan ya arti bahwa 24% ya kontribusi portofolio kita untuk industri KPR. Ya, industri KPR ada 38 bank plus kita 39, kurang lebih 40 bank. Nah, sisanya ini diperebutkan oleh 38 bank lainnya di porsi 76%. Nah, total industri kurang lebih di 500-an triliun Bapak dan Ibu ya. Kita di 121,8. Kemudian ya, dari sisi NPL, kualitas kredit yang kita salurkan ya, kita cukup bisa manage dengan baik di angka 1,12% Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, meanwhile di industri kurang lebih rata-rata di 2,39%. Saya pikir pertumbuhan yang signifikan ya, dan volume serta portofolio kredit yang besar diiringi dengan kualitas kredit yang kita jaga dengan baik. Nah, ini keseimbangan yang selalu dan senantiasa kita jaga bersama-sama di BCA. Next. Nah, sekilas dari 2019 Bapak Ibu dan teman-teman sampai dengan ya terkini Maret 2024. Nah, inilah gambaran tadi. Kalau tadi berakhir di Desember 121,8, nah sekarang sudah bertumbuh lagi Bapak dan Ibu, sudah di angka 122,4%. Nah, hari ini juga bertumbuh lagi, ya sudah tembus di angka 123 triliun Bapak dan Ibu. Jadi akan tumbuh dan berkelanjutan Bapak dan Ibu. Ya, ini bagus sekali buat teman-teman untuk mengcapture data dan informasi pertumbuhan daripada KPR kita. Oke, next. Nah, KPR ya sangat-sangat ya berharap dan sangat-sangat mendukung ya pembiayaan hijau ini akan berlanjut terus ya, kita buktikan, kita salurkan bersama-sama. Nah, saat ini kita ya sudah bekerja sama dan automatically melibatkan diri untuk pembiayaan KPR hijau ini dengan beberapa developer yang sudah bersertifikasi hijau. Di antaranya ada Samanea Hills, kemudian ada Citra Maja, ada Naval Park ya, kemudian ada Parahyangan ya, kemudian Verde ya di Farpoint Realty. Nah, developer-developer ini yang sudah bersertifikat hijau dan kami komit untuk pembiayaan hijau dan berjalan dengan baik ya. Sampai hari ini kita sudah bisa lepas kurang lebih 1,1 triliun. Angka ini menurut saya belum memuaskan ya bagi saya, dan kita akan jalanin terus. Nah, kami berharap akan lebih banyak lagi developer yang bersertifikat hijau sehingga ekosistem ini bisa jalan. Namun tidak hanya tergantung kepada bank dan developer, tapi ekosistem yang terlibat di dalamnya kita juga harapkan bantuan dari Bapak dan Ibu, media dan jurnalis untuk menggerakkan ini, sehingga baik dari regulator, dari pemerintah yang terkait, tadi Pak Heri juga sudah sampaikan ya, kita harapkan ini bisa berjalan bersama. Kalau ini berjalan, ekosistem berjalan, saya pikir pembiayaan hijau ya
bukan sesuatu yang lama akan terjadi. Dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Heri tadi ya mungkin dalam beberapa tahun bisa saja terjadi. Yang penting ekosistem ini harus digerakkan bersama-sama. Oke, next. Nah, digitalisasi KPR untuk mendukung operasional seperti apa Bapak dan Ibu ya. Nah, kita punya beberapa platform, ada portal kita ya, Rumah Saya BCA, kemudian MyCore dan My Partner BCA ya, di internal, dua ini internal, MyCore dan My Partner ya. Dengan menggerakkan ini secara digitalisasi dan online, kita bisa ya berkontribusi 63% seluruh bisnis KPR kita itu melalui platform ini, sehingga ya efek daripada keberlanjutan dan ramah lingkungan ini bisa kita jaga dan kita maintain dengan baik sekali ya. Oke, next. Nah, ini akhir daripada slide. Next ya. Next ya, Pak ya. Ya. Nah, ini akhir daripada slide Bapak dan Ibu. Tentunya ya, kalau saya hari ini datang ke sini ya akan menyampaikan bahwa kita komit. Nah, kita sungguh-sungguh untuk menjalankan pembiayaan hijau khususnya di KPR dan tentunya punya harapan. Nah, kita berharap akan semakin banyak developer yang terlibat di dalamnya, semakin banyak pelaku-pelaku yang senantiasa akan mendukung pembiayaan hijau ini dengan baik. Nah, dengan demikian ekosistem baru bisa berjalan. Nah, kalau sudah berjalan, kita akan lakukan ini dengan baik. Beberapa hal tadi menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Ignes, kita komit ya. Misalnya kita akan memberikan LTV yang lebih ya sehat. Ya, dalam arti kata secara umum kita berikan LTV hingga 80% atau 85%. Kalau pembiayaan hijau kita memungkinkan untuk lebih. Ya, entah itu 90, entah itu 95, kita bicarakan. Ya. Kemudian kita juga terkait dengan biaya. Suku bunga juga bisa kita adjust kalau memang ternyata jalan pembiayaan hijau, termasuk biaya-biaya yang meringankan ya para nasabah kita pada saat mengambil ya KPR hijau ini. Nah, saya rasa ya dengan adanya forum ini akan membuat kita bergerak bersama-sama, roda ini akan bergerak lebih cepat dan mudah-mudahan bisa ya terjadi ya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Terima kasih. Ya, ini paparan saya. Selebihnya nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Willy Yandoko, IPP Consumer Loan Bank BCA atas pemaparannya. Terima kasih untuk kesediaannya tetap stay di acara Halal Lebih Halal, bincang santai, tuntutan implementasi bisnis properti dan pembiayaan hijau yang diselenggarakan oleh Urban Forum, Forum Wartawan Daerah atau Porwada, dan Indonesia Housing Creative Forum. Baik, kita akan lanjut ke narasumber terakhir kita, di mana beliau adalah pelaku di industri properti tentunya. Baik, kita akan langsung meminta waktunya dan meminta beliau untuk memberikan insight tentang tema kita pada hari ini. Ya, kita akan panggil Chief Marketing Officer Damai Putra Group, Bapak Binsar Madiangan, untuk memberikan insight tentang membumikan implementasi Green Development di DPG. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan, juga saya dengar dari teman-teman mahasiswa. Jadi izinkan saya hari ini untuk menceritakan sedikit apa yang kami selaku pelaku ya. Kalau tadi Pak Ignes mewakili Ray dari sisi sebuah asosiasi yang menaungi semua developer ya, dan juga yang juga mendorong untuk regulasi itu bisa tercipta. Lalu ada Pak Willy rekan kita juga yang selalu mendukung bagaimana penerapan green economy itu bisa terjadi ya, karena tanpa sektor real dan regulasi kami developer juga tidak bisa bergerak ya. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat Damai Putra ini siapa? Tadi kan Pak Dirjen juga sempat kayaknya Damai Putra ini ring a bell gitu ya. Sempat
ada satu yang ingin diutarakan. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Damai Putra, karena tak kenal maka tak sayang katanya ya. Jadi Bapak Ibu, Damai Putra Group sendiri boleh next. Oh, ada video. Oke. Video dulu Pak, biar tambah akrab. Oh gitu ya. Jadi di strap dulu ya. Selalu memiliki ruang untuk tumbuh berkembang lebih baik bersama Damai Putra Group. Baik, jadi Bapak Ibu kalau kita mengenal Damai Putra, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu familiar dengan nama ini karena memang selama ini nama ini tidak pernah muncul, tidak pernah kita endorse ya. Mungkin Bapak Ibu mengenal tentang development kami yang berada di Kota Harapan Indah, di Bekasi atau di Catarampoa ya. Nah, kami Damai Putra Group ini juga kalau secara usia memang sudah sebagai developer sudah 42 tahun. Dan development kami in total di seluruh Indonesia memang tidak terlalu besar, baru 2.600 hektar ya di seluruh Indonesia. Dengan flagship kami adanya di Kota Harapan Indah. Kota Harapan Indah flagship kami adalah 2.200 hektar yang kami sudah miliki sampai dengan saat ini untuk izin lokasinya. Dan upcoming kita masih harus mengembangkan 1.400 hektar karena kita baru mengembangkan 800 hektar di Kota Harapan Indah. Jadi masih sangat besar sekali kondisinya. Dan dari seluruh utilisasi itu kami baru sekitar 250 sampai 300 hektar untuk kami gunakan sebagai Central Business District. Jadi pelaksanaan green economic ataupun environmental, social and community dan governance itu masih sangat besar untuk bisa kita untuk kita terapkan di flagship tahun kita di Kota Harapan Indah. Next. Ya, dari seluruh rangkaian ini adalah journey kami bahwa selama 42 tahun berbagai penghargaan sudah kami terima. Ya, salah satunya di tahun lalu adalah kami menerima sebagai Lifetime Achievement dalam Global Golden Property Award yang diselenggarakan oleh lembaga penilai ya. Nah, ini saya sedikit ceritakan journey kami. Journey kami dimulai dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kami besar di Jogja dan di Magelang. Ya, dengan total area itu kurang lebih sekitar 64 hektar di seluruh pengembangan Jogja. Dari kota Jogja, dari Jawa Tengah kita bergerak ke Jawa Timur, kita punya kurang lebih 150 hektar berada di kawasan Sidoarjo, industri. Ya. Lalu kami baru masuk ke daerah Jabodetabek. Di Jabodetabek kita punya 2.455 hektar yang terdiri dari 2.200 hektar ada di Kota Harapan Indah dan sisanya adalah di beberapa tempat, salah satunya adalah Catarampoa yang baru saja kita launching tahun lalu. Nah, ini adalah kami punya portofolio saat ini. Nah, sekarang saya akan masuk bagaimana green development terjadi di Kota Harapan Indah ya. Seperti saya sampaikan di awal bahwa challenge kita adalah bahwa di Kota Harapan Indah ini berada betul-betul di perbatasan 3 buah daerah. Jakarta dengan kepadatan penduduknya, bahwa orang sudah penat, ingin pergi masuk dalam satu daerah yang betul-betul tranquil, daerah yang betul-betul nyaman, ya. Sementara kita memang juga harus menyadari secara letak geografis kita berada di kawasan industri, bersebelahan persis dengan kawasan industri. Sehingga pada saat kita memasuki Kota Harapan Indah, orang mengharapkan bahwa kita masuk ke dalam sebuah dunia yang lain. Nah, ini yang kita tampilkan. Seperti Bapak Ibu lihat di dalam tampilan, ini adalah gate masuk ke Kota Harapan Indah. Di dalam Kota Harapan Indah, kalau Bapak Ibu masuk, ya bagi yang pernah masuk Kota Harapan Indah, kami menyajikan sebuah paparan hutan kota, ya. Hutan kota yang untuk menunjang sebuah
sustainability bagi para penduduk yang ada di dalam kota tersebut. Nah, hutan kota itu fungsinya apa? Hutan kota itu bukan hanya sekedar untuk memberikan kenyamanan buat penduduknya, tapi itu juga sekaligus sebagai sebuah filter bagi udara yang ada di situ untuk bisa menyerap, ya, memberikan sebuah oksigen baru buat para penduduk kota, ya. Karena di dalam klaster-klaster kita mengupayakan bahwa sampai 10% itu harus diterapkan untuk kawasan hijau. Bahkan di dalam kawasan kita sendiri, di dalam township kita mengusahakan bahwa sampai saat ini kita ada sekitar 20-30 hektar kita berikan untuk kawasan hijau. Di luar kawasan yang memang belum kita kembangkan. Nah, 3 hal utama yang sudah kita lakukan adalah bagaimana kita responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan bagaimana kita melakukan efisiensi dalam resources dan juga bagaimana kita menunjang community and cultural sensitivity. Saya akan coba masuk, ya. 60% kita adalah green area, ya. 60% kita adalah green area. Jadi Bapak Ibu, kalau di Kota Harapan Indah, semua distrik-distrik yang kita kelola di dalam CBD itu kita mengusahakan bahwa KDB, KLB-nya itu tidak melebihi batas dan kita bisa meletakkan bahwa green area itu menjadi penunjang. Ya, challenge-nya adalah, tadi saya sempat sampaikan juga kepada teman-teman narasumber, challenge-nya adalah bagi kami sebagai pengembang. Kalau memang ini kita mau menuju kepada sustainability, green economic in the future, ada sebuah regulasi khusus yang dibutuhkan oleh para developer sebagai para pelaku usaha untuk menunjang usahanya. Regulasinya itu apa? Salah satunya adalah kemudahan-kemudahan dalam melakukan akuisisi atau kemudahan-kemudahan dalam membangun sebuah green development. Salah satu kemudahannya adalah bagaimana kita mendapatkan insentif, ya, dari regulator supaya pada saat investasi yang kita lakukan itu tidak terbuang percuma, tapi investasi itu juga bisa works buat community dan juga untuk para penduduk yang bisa menikmati di situ. Karena sebagai pebisnis tentu saja kita berbicara tentang investasi, berbicara tentang return of investment. Nah, bagaimana return of investment itu bisa match dengan apa yang memang kita cita-citakan bersama di dalam pembiayaan hijau. Yang kedua, di current development kita menyediakan serapan-serapan air yang cukup besar, ya, karena kami tahu bahwa Jakarta sendiri sudah sangat kekurangan serapan air. Oleh sebab itu kita mengusahakan bahwa di dalam setiap development kita tidak boleh ini kalau istilah developmentnya tidak boleh diuruk, ya. Kita mengusahakan ini menjadi sebuah pond tampungan untuk seluruh aliran air kalau terjadi hujan yang sangat masif itu bisa masuk ke dalam serapan ini, dan serapan ini terbukti sangat efektif. Ketika, mohon maaf saya tidak menunjuk ke development lain, tetapi ketika di bulan Februari Maret terjadi banjir besar di Jakarta Utara, ya, kebetulan kami berbatasan dengan Kelapa Gading, ya, ketika Kelapa Gading itu banjir pada saat pemilu, pada saat setelah pemilu, ya, bersyukur dan puji Tuhan bahwa daerah kami sangat-sangat kering, kami tidak banjir karena kami punya resapan-resapan yang sangat besar, ya. Kami punya kurang lebih 3 pond besar seperti ini yang ada di Kota Harapan Indah. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menggunakan material-material yang ramah lingkungan, ya. Grass blocks salah satu material kita gunakan di dalam pengembangan di klaster Aseranisi. Kenapa grass blocks ini kita gunakan? Karena kita tahu bahwa salah satunya kita tidak cukup memberikan ponds di dalam kolam tampung di dalam kawasan kita, tapi grass blocks ini akan memberikan resapan yang sangat baik di dalam kawasan kita supaya aliran air itu tidak menggenangi di kawasan kompleks, dan aliran air itu bisa kembali kita salurkan langsung ke dalam saluran-saluran air yang sudah kita bangun di bawah untuk masuk ke kolam tampung. Ya, jadi kita membangun ini sudah merupakan sebuah integrasi yang komprehensif di dalam semua kawasan kita. Bukan hanya sekedar menyediakan secara natural, tetapi kita juga mengintegrasikannya di dalam klaster-klaster kita. Lalu yang berikut adalah bagaimana kita menggunakan roaster atau bata-bata yang tipikal terbaru yang sudah ramah lingkungan untuk memberikan ventilasi udara khususnya untuk sarana umum.
Ya, Bapak Ibu, ini juga yang salah satu yang nanti menjadi sebuah challenge bagi developer. Ketersediaan sarana-sarana yang ramah lingkungan itu opsinya masih belum terlalu banyak. Dan kalaupun opsi itu ada, itu akan sudah berimpact pada ekonomi biaya tinggi. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama sebagai sebuah komunitas asosiasi maupun sebagai regulator lembaga keuangan. Kalau tadi kan dikatakan bahwa dari BCA menyediakan pembiayaan untuk developer yang sudah bersertifikasi. Salah satu kunci utama sertifikasi cost-nya lumayan tinggi ya Pak ya, untuk mendapatkan sertifikasi itu. Dan juga kita bicara tentang investasi di situ. Nah, ini yang belum pernah dibicarakan secara komprehensif. Bagaimana investasi itu yang dilakukan oleh pengembang secara bisnis maupun secara regulasi pemerintah. Ya, oleh sebab itu saya berharap teman-teman wartawan dari RAI juga dari teman-teman di RAI bisa menggulirkan isu ini supaya kita bisa bersama-sama mewujudkan green economics yang lebih baik. Ya, jadi sebagai penutup Bapak Ibu, intinya kami developer bersedia dan juga berkeinginan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik, menciptakan kawasan yang lebih baik, menciptakan satu kualitas hidup yang lebih baik. Dan saya yakin semua developer itu punya cita-cita yang sama. Nah, cita-cita ini harus didukung oleh banyak stakeholder, bukan hanya kami, bukan hanya dari sisi finansial, tapi bagaimana dari regulator, bagaimana dari teman-teman wartawan selaku orang-orang yang terus akan menyuarakan ya bagaimana bisnis bisa bertemu dengan visi ya, visi sebuah visi urban yang jauh lebih besar di Indonesia ini. Saya pikir itu saja yang bisa saya bagikan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Chief Marketing Officer Damai Putra Group, Bapak Wijaya Panjangan, yang telah memberikan insight-nya bagaimana sih sebetulnya apa yang telah dilakukan implementasi mereka dalam pembiayaan hijau di green development ya, terutama di Damai Putra Group. Dan tadi kita telah mendapatkan insight bahwa sebetulnya lahan yang dimiliki masih cukup luas dan bisa diterapkan atau bisa diwujudkan pada penggunaan green development tentunya. Dan di catatan kami juga 60% area di Kota Harapan Indah adalah ruang lebih mementingkan green development di dalamnya, dan juga mereka juga menyiapkan semacam hutan kota, dan juga ada 3 danau resapan yang bisa membantu bagaimana sebuah perumahan itu juga memberikan kontribusi pada upaya green development itu sendiri. Baik, teman-teman sekalian, rekan-rekan wartawan dan ada beberapa teman mahasiswa yang juga hadir. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kita akan buka termin pertama untuk 2 atau 3 penanya. Sudah ada? Kami persilakan. Tolong dibantu. Depan dulu. Terima kasih Santo dari Kabar Properti, buat Pak Ignes, buat sama 2 narasumber lainnya. 3 pertanyaan. Pak Ignes, apa menjadi upaya yang bisa dilakukan agar semakin banyak properti yang menerapkan green development gitu. Terus kalau BCA, apakah BCA memberikan insentif ke pengembang gitu yang sudah menerapkan itu gitu. Terus ke Damai Putra, Pak, pernahkah Damai Putra survei apakah masyarakat itu sudah menjadikan rumah yang menerapkan green itu menjadi kebutuhan, atau mereka masih melihat harga gitu Pak? Dan kalau berapa sih persen perbedaan harganya rumah yang dirancang dengan green sama yang tidak? Terima kasih. Selanjutnya. Selamat siang Pak, saya Ucuk dari Home Point. Pertama untuk Pak Weli, saya mencatat
Pertanyaannya seperti ini Pak, mungkin bisa dijelaskan beberapa strategi yang bisa dilakukan atau digunakan agar pembiayaan hijau ini bisa menjadi berkelanjutan Pak di sektor properti. Kemudian untuk Pak Binsar, potong tumpuk bakal kita ganti nama Pak. Binsar, Pak Opung. Pak, Damai Putra kan banyak proyeknya di Bekasi Pak. Di Taruma, di Babelan juga dekat rumah saya itu Pak. Itu panasnya ampun-ampunan Pak. Tapi setiap Damai Putra memang seakan masuk ke alam berbeda gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan investasi yang dikeluarkan baik dari segi kapital maupun dari segi sumber daya alam yang dikelola di sana, sehingga kok bisa merubah kawasan yang tadinya tidak tersentuh oleh pohon menjadi kawasan yang hijau. Itu risiko apa yang ditempuh, lalu kemudian tentu berdampak pada sektor harga yang diberikan ke masyarakat sana dari sisi rumahnya. Terima kasih, itu aja Opung. Dua kali Opung. Selamat siang Bapak, saya Nita dari Bisnis Indonesia. Yang pertama saya izin bertanya buat Pak Ignes. Pak Ignes, untuk POJK 51 tahun 2017 belum banyak diterapkan perbankan di properti baik KPR maupun kredit modal kerja ya Pak. Terus selanjutnya bagaimana peran pemerintah selama ini untuk mendorong kebijakan insentif properti hijau termasuk pembiayaan hijau. Selanjutnya dari data REI berapa banyak pengembang yang sudah menerapkan green building Pak? Lalu bagaimana animo masyarakat selama ini terhadap produk green building sendiri? Kemudian untuk Pak Wendy dari BCA, tadi di kuartal 1 Bapak menyebutkan pembiayaan hijau 1,14 triliun. Itu untuk kuartal 1 saja apa? Itu keseluruhan selama BCA menyalurkan KPR? Lalu ditargetkan tahun ini seperti apa Pak? Kemudian apakah yang diberikan pembiayaan itu ada insentif berupa bunga murah dan animonya seperti apa untuk pembiayaan hijaunya? Kemudian untuk Pak Binsar, untuk Damai Putra Group sendiri, apakah ada klaster yang benar-benar sepenuhnya green building dan menerapkan dan mendapatkan sertifikat hijau? Lalu animonya seperti apa Pak untuk rumah green building? Terima kasih. Baik. Baik, ini ada 9 pertanyaan dari 3 penanya di sesi pertama tanya jawab kita. Yang pertama mungkin dari Pak Ignas dulu ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Santo tadi. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan tadi. Yang pertama, saya rasa upaya ini harus upaya yang bersama-sama. Tadi juga oleh Pak Heri menyatakan semua pihak gitu ya. Jadi saya contohkan, saya mulai dari yang bawah dulu ya. Untuk rumah-rumah yang menengah bawah gitu, MBR dan menengah itu mungkin motornya dari PUPR ya. Kemudian PUPR mengajak Green Building Council untuk menentukan standar-standar yang harganya terjangkau gitu ya. Jadi untuk rumah-rumah yang seperti itu mungkin nggak perlu pakai AC, nggak mutlak ya. Kalau pakai AC mungkin harus AC yang pilihan yang kilowatt per TR-nya rendah gitu ya. Jadi apa-apa yang menjadi pedoman lalu jadikan aturan gitu ya. Nah kemudian setelah itu perbankan menunjang gitu, developer juga menunjang. Jadi ada peran developer, peran perbankan, peran PUPR, peran Green Building Council. Jadi harus sama-sama Pak, itu ngejahitnya gitu ya. Nah untuk yang menengah tidak terlalu sulit gitu ya. Kami kebetulan sudah membuat yang high end di Napapak dan BCA. Puji Tuhan BCA mendukung ya untuk itu. Dan kita sekarang sedang mengembangkan yang 2 miliar sampai 5 miliar gitu, yang menengah gitu ya. Jadi nanti itu mudah-mudahan mendapatkan juga support dari perbankan yang konkret gitu ya. Jadi saya kira bersama-sama sih. Kalau yang segmen bawah pemerintah GBCI bikin aturan lalu perbankan mendukung. Yang menengah atas itu cukup kesadaran dari pengembang lalu bank mendukung. Nah yang sulit itu memang untuk saat yang pertama ya paradigma orang gitu. Karena global warming itu adalah masalah kita semua orang gitu ya. Jadi upaya itu harus semua orang juga yang bergerak gitu, bukan hanya satu perusahaan, 2 perusahaan atau pemerintah atau KLH saja gitu. Semua orang harus punya paradigma gini, kalau bisnis as usual itu ya cari untung, cari harga murah aja gitu ya, itu enggak sekarang zamannya udah nggak gitu. Itu kalau semua orang begitu itu mungkin kita dunia lebih cepat celaka gitu ya. Tapi semua orang harus merubah paradigmanya sehingga profit memang penting, profit, lingkungan dan sosial itu dijahitnya seperti itu gitu. Jadi semua orang harus begitu gitu.
Sekarang zamannya harus begitu, udah nggak zaman cari untung dan harga murah lagi gitu. Kadang-kadang diskusi kita dengan teman-teman di Ray atau Kadin juga masih banyak yang wah ini mahal ini, tapi gimana caranya supaya ini bisa juga dioptimalkan dan terutama melihat supaya kita bumi itu dijaga supaya global warming itu nggak dikurangi impactnya itu sebenarnya buat semua orang gitu ya. Jadi paradigma itu mungkin harusnya ke semua orang bukan hanya perusahaan aja gitu. Kemudian yang tadi PJK sebenarnya sudah ada toolsnya dari OJK untuk bank-bank dan lembaga keuangan ya. Jadi mungkin ada baiknya OJK mendorong itu secara bertahap gitu. Kan kesiapan bank juga nggak sama gitu ya. Selama yang udah siap bisa menjalankan sustainable financing itu kepada orang-orang pihak-pihak sudah terbukti. Artinya nanti mungkin perlu ada sesi pemahaman bersama antara beli council dengan perbankan gitu ya, bahwa tadi itu saya baru saya yang mengatakan bahwa saya juga sebagai GBK juga ya mengatakan bahwa sertifikasi adalah buktinya gitu. Buktinya itu jadi kita bisa mengatakan sendiri bahwa kita itu hijau gitu ya, tapi kan kita sendiri kayak saya mengatakan ganteng gitu ya, tapi kan orang lain nggak bilang ganteng gitu kan. Tapi kalau ada sertifikasi, ada lembaga yang mengakui gitu, ini menjadi kunci bagi perbankan itu untuk menjalankan pembiayaan berkelanjutan tadi dengan green bond atau dengan bunga murah buat KPR atau dengan bunga murah buat developer seperti yang sudah dijalankan di Rapapak sebagai contoh. Saya rasa itu data pengembang itu sudah ada beberapa ya, seperti Putra Group sudah jalan, kemudian Line Group juga sudah, kemudian selain dari kami dari Nelmas juga dari Kota Baru Parahyangan, saya lihat juga seperti itu ya. Saya juga lupa, tapi sudah ada 5 atau 6 grup yang sudah dijalankan dan di situ memang konsumennya puas ya, karena kayak di Ciputra itu ada, mungkin nanti bisa diundang, konsumen itu ada penghematan di rumah itu dia hitung gitu. Jadi memang ada penghematan, gitu. Betul dirasakan dia jadi ngirit gitu ya, seperti itu gitu. Jadi dan ini harus dibarluaskan terus dan disosialisasikan ke semua pihak, saya rasa begitu. Saya demikian. Baik, demikian ya. Pertanyaan ke BCA sekarang. Apakah ada insentif Pak? Ini dari pertanyaan pertama ke mereka yang apa namanya developer ini yang menggunakan developer gitu kan? Ya. Terima kasih Pak Victor. Pertanyaan pertama dari Mas Santo tadi ya, kalau nggak salah terkait dengan insentif. Nah, sejauh ini kami belum mempunyai pemikiran ke arah situ. Kenapa? Karena memang ekosistem ini belum jalan, Mas Santo. Yang paling penting adalah bagaimana ekosistem ini harus bergerak dulu. Nah, pada saat bergerak baru terjadi adanya satu mekanisme supply yang baik. Dan arti kata ketersediaan daripada unit-unit yang akan dijual yang nanti akan memenuhi kebutuhan hunian daripada nasabah atau konsumen. Nah, sebaliknya bukan berarti BCA ya dengan tidak atau belum memikirkan ide tersebut tidak jalan ya KPR hijaunya. Justru yang lebih penting adalah bagaimana kita mendorong selain ekosistem tadi adalah kepada nasabah tadi atau konsumen. Pada saat dia berminat, berkeinginan membeli untuk memenuhi kebutuhan hunian, ya kita harus memberikan atau berpihak kepada konsumen dengan memberikan ya harga yang menarik, ya biaya-biaya yang lebih murah, sehingga ini akan menarik mereka untuk ya senantiasa pada saat memutuskan keinginan membelinya itu adalah membeli unit yang ya berkorelasi dengan KPR hijau, karena dia akan mendapatkan KPR yang lebih murah. Dan apa dan bagaimana wujudnya? Nanti kami akan memberikan bisa dengan DP yang lebih murah, provisi yang lebih murah, biaya yang lebih murah, ya dan atau biaya yang terkait yang semuanya serba kita bedakan dengan market yang lain. Karena fair ini adalah KPR hijau. KPR hijau itu berdampak kepada keberlanjutan untuk kita semua. Jadi dalam hal ini saya pikir dari kita, oleh kita, dan untuk kita itu harus kita wujudkan bersama-sama. Kalau tidak, ini akan berhenti kepada slogan saja. Nah, jadi kami sudah buktikan so far berjalan. Siapapun yang sudah mempunyai sertifikat hijau, ya dalam hal ini adalah pengembang, developer, kami sangat-sangat antusias untuk membiayai KPR tersebut, Pak Santo. Ya, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. 1,1 T. Ya, yang dari Home Point kalau nggak salah, Pak ya. Home Point. Ya, strategi ke KPR berkelanjutan apa yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian? Oke, secara specifically ya ini masih melekat kepada strategi umum kami ya, karena KPR hijau ini bagian daripada
total target daripada KPR secara umum kita. Apa itu target-targetnya? Apa itu strategi yang kita jalankan? Yang tidak lain tidak bukan kita harus menggunakan ya strategi pull marketing. Ya, pull marketing itu kita harus menarik dulu ya supaya terjadi ketertarikan daripada nasabah atau konsumen ini untuk masuk. Wujud daripada pull marketing ini kita harus membuat paket-paket yang menarik, ya promo-promo yang menarik sehingga mereka akan masuk, oh bahwa BCA membiayai KPR hijau. Jadi awareness-nya ini yang harus kita tarik dulu supaya dia aware BCA membiayai hijau, bekerja sama dengan siapa. Nah begitu dia aware, dia tertarik, dia akan memutuskan atau melihat dan memutuskan mengambil KPR hijau ini. Yang kedua adalah strategi, tentunya harus punya pricing yang menarik seperti yang di jawaban pertama tadi, beberapa ya pricing, beberapa biaya kita harus turunkan secara signifikan sehingga membuat nasabah atau konsumen ini ya mampu untuk ya menjangkau harga rumah dan tentunya dengan solusi pembiayaan rumah. Yang tidak kalah penting ya, seluruh bank khususnya BCA itu harus mempunyai hubungan yang sangat ya dekat dengan developer. Ya, dan tentunya turut serta bersama-sama developer, baik mengusulkan maupun menjalankan atau terlibat di dalamnya, ya meminta seluruh ekosistem yang terkait itu untuk terlibat supaya konsumen atau nasabah yang membeli dan mengambil KPR ya tidak merasa berat, ya malah sebaliknya ya semua yang terkait dengan biaya-biaya ini amat sangat didukung oleh perbankan khususnya BCA. Nah, kalau ekosistem ini tidak jalan, ya kelihatannya berat. Nanti misalnya developer merasa kemahalan untuk menyediakan supply, tidak ada insentif dari pemerintah, ya. Dalam bentuk misalnya contoh simpelnya adalah pajak, ya, kemudian kemudahan-kemudahan pada saat melakukan pembangunan dan lain-lain. Nah kelihatannya salah satu pihak dalam ekosistem ini akan menjadi terputus atau terhenti sejenak karena tidak bisa dipungkiri juga apa yang sudah ditanamkan atau diinvestasikan tentunya harus kembali. Nah tentunya akan berbeda di tahap awal dengan pada saat kita berbisnis secara umum. Nah di sektor hijau ini perlu kita juga pertimbangkan pihak-pihak atau ekosistem yang terlibat di dalamnya. Nah pertanyaan ketiga dari Mbak Anita, Bisnis Indonesia, 1,4 triliun ini Q1 kah? Iya. Ya, jadi Januari sampai dengan Maret kita sudah membukukan 1,4. Mungkin terlihat besar, tetapi sesungguhnya saya masih punya keinginan yang lebih besar lagi untuk mendapatkan ini karena ini wujud daripada kita tidak hanya berbisnis, tetapi kita juga yang mendukung dan membantu masyarakat kita, konsumen kita, dan khususnya nasabah kita untuk memenuhi kebutuhan hunian dan propertinya. Bentuk insentifnya seperti apa? Ya kurang lebih seperti tadi, kami fokus sekali kepada konsumen atau nasabah. Ya kita akan memberikan pricing yang menarik, kita akan memberikan biaya-biaya yang murah supaya keterjangkauan mereka untuk memenuhi kebutuhan hunian ini tercapai. Terakhir adalah targetnya berapa? Ya tentunya targetnya saya ingin sebanyak-banyaknya. Tetapi ya ini amat sangat tergantung dengan ekosistem Mbak Anita. Ya kenapa? Kalau supply-nya tidak ada, stoknya tidak ada, ya atau bagian daripada kita memberikan ya pembiayaan hijau ini tidak ya dipenuhi, ya tidak ada stok tadi, ya maka berapapun besar ya target yang saya sampaikan ya tidak akan tercapai. Nah kalau secara spesifik mau berapa, ya tentunya saya ingin minimal adalah 2 digit. 2 digit itu berapa? Kurang lebih 10-12% Mbak Anita. Ya, jadi biar mantap jawabannya ya Mbak Anita. Thank you. Baik, terima kasih Pak Weli. Lanjut ke Pak Binsar. Pertanyaan yang kedua nih sebenarnya, kalau masuk ke harapan ini itu jadi yang berbeda gitu Pak ya. Kayaknya adem, nyaman gitu. Pertanyaan investasinya berapa sih Pak untuk itu? Gitu. Ya, silakan Pak. Oke, kalau kita bicara investasi akan sangat sulit kita gambarkan mengingat akuisisi itu kan sudah dilakukan secara bertahap ya sejak beberapa waktu yang lalu. Tetapi kami sebagai developer mencadangkan kurang lebih 20-30% kapital kami untuk mengembangkan sebuah township yang bisa memberikan green environment. Lalu saya sedikit lanjut, kalau apabila kita bertanya, lalu adakah impact-nya di harga bagi konsumen? Saat ini konsumen, kalau kita melihat ya, konsumen tidak terlalu peduli terhadap
apakah memang ini mengusung konsep atau tidak, karena mereka akan melihat itu terhadap daya beli mereka. Itulah sebabnya kami sebagai developer tetap berkomitmen bahwa ini adalah merupakan bagian komitmen kami kepada bumi yang kita cintai, ya, bahwa kita memang harus mengkonsepkan 20-30% kapital kita untuk investkan terhadap 60% green environment yang ada di Kota Harapan Indah. Jadi kalau saya sedikit lanjut ya Pak ya, bahwa apakah kita pernah melakukan survei terhadap konsumen tersebut? Ya, saya harus mengatakan bahwa saat ini memang kita tidak melakukan survei secara spesifik, tetapi ketika kita menerapkan beberapa fitur di dalam rumah-rumah yang kita masukkan, bahwa ada sumur resapan, ya, ada penggunaan grace on block. Mereka sangat mengapresiasi itu, dan tetap mereka sangat tidak ada sebuah keberatan, tidak ada yang mengatakan bahwa saya tidak mau material ini dan itu. Bahkan mereka dengan jumlah take up yang cukup tinggi itu menunjukkan bahwa mereka, saya berani mengambil kesimpulan bahwa mereka setuju dengan konsep yang kita berikan kepada mereka. Dan tentunya sekali lagi di balik semua itu, bahwa di dalam semua feasibility studies kita tetap mengkonsepkan bahwa kita memberikan sebuah komitmen kepada green environment berupa alokasi dana untuk mewujudkan kawasan hijau, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih. Diskusi kami ucapkan terima kasih pada teman-teman wartawan dan juga para narasumber. Kemudian acara kami kembalikan dulu ke MC untuk closing. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat atas pengarahan yang luar biasa dalam sesi diskusi ini. Serta juga terima kasih kepada para pembicara, peserta jurnalis, dan mahasiswa-mahasiswi UIC yang telah mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama dengan para wartawan. Jadi mohon kepada para pembicara untuk berdiri di depan. Baik, sudah siap sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, lagi. Bebas semuanya. 3, 2, 1. Kita mengawal Bang Jal. Kita kawal dia. Kayaknya tukang foto yang sekali lagi sudah. Sekali lagi baik. Sekarang genggam. 3, 2, 1. Oke. Tepuk